Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Hari ini kita berjumpa kembali, betapa Tuhan telah memberkati segenap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan menjadi rutinitas karena setiap hari kita ada ibadah Zoom, tetapi oleh karena kerinduan hati kita yang memang rindu bersekutu kepada Tuhan. Sebab sekarang ibadah Zoom itu sangat merajalela dan di mana-mana, ya. Tetapi biarlah kita memaknai setiap ibadah yang ada, sebab rahasia ibadah itu sangat luar biasa bagi kita orang yang percaya. Maka jangan menjadikan sebatas rutinitas bagi kita. Karena kalau itu terjadi, maka kesia-siaan yang kita terima, kesia-siaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita membuang waktu, membuang kuota juga, ya. Kita akhirnya menemukan yang tidak baik atas kehidupan kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau hari ini boleh ada dan kita boleh sama-sama bersekutu, mari sama-sama kita belajar. Kalau di dalam temanya adalah jangan menilai hanya dari luarnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua banyak mengalami, kemungkinan bahkan kita sendiri bahkan kita mengalami yang namanya kesalahan ini. Ya, kalau kita menilai orang sebatas kita apa yang kita lihat mata, ya. Saat kita melihat sesuatu itu sangat mudah sekali kita melihatnya dan akhirnya kita memutuskan untuk kita menilai seseorang. Tetapi kalau Senin yang lalu saya katakan bahwa jangan menjadi hakim, ya, dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan kita menghakimi saudara kita dan jangan dijadikan kita ini hakim. Ya, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Dan hari ini jangan pernah menilai seseorang hanya dari covernya saja, dari hanya luarnya saja. Sebab di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah firman Tuhan. Terkadang kita hanya bisa melihat orang itu dari parasnya saja. Terlihat elok, lalu kita berkata, yes, dia the best. Dan dia luar biasa. Tapi saat kita mengenal kepribadiannya, baru kita, oh kok kayak gitu. Nah, akhirnya kita timbul rasa kecewa. Setelah timbul rasa kecewa, kita akan menilai orang itu. Setelah kita menilai orang itu, secara nggak langsung kita sudah menghakimi orang itu. Ya, kita sudah mengklaim orang itu dan akhirnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan jangan pernah menilai hanya sebatas luarnya saja. Supaya kita nggak menjadi kecewa. Kekecewaan itu terjadi karena kesalahan hidup kita. Bukan karena lingkungan kita, bukan karena orang yang ada di sekitar kita, tetapi sikap hati kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atau bahkan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, karena kalau di dalam Yakobus 2 ayat 1, jangan orang beriman sebagai orang yang beriman jangan mengamalkan dengan memandang muka. Jadi kalau kita masih menilai orang lain hanya sebatas luarnya saja, Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya katakan kita bisa bersalah. Ya, kita bisa kecewa. Tetapi kalau orang beriman memandangnya secara bagaimana? Ya, secara iman, secara roh, karena Tuhan memberikan kita kuasa, ya. Yohanes 1 ayat 12, siap semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya Allah. Dan jikalau kita menjadi anak Allah, maka kita semua kan diberitahu harus ngapain. Itu apa? Tuhan akan memberitahu sehingga saatnya kita bertanya sama Tuhan, lalu Tuhan jawab dengan jelas, baru kita bisa, oh dia begini.
Oh, itu begitu. Sehingga tepat kita ada di dalam kebenaran. Sebab jika tidak, maka pasti lawan dari kebenaran adalah kesalahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa indah ini. Kita juga harus padan. Ya, pemberita Injil harus padan dengan Injil. Kalau kita dipilih harus padan dengan pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Dan itu Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Maka hari ini mari sama-sama kita mempelajari sikap apa ya dalam kita bersosialisasi kepada orang banyak. Bersosialisasi di dalam berjemaat, bersosialisasi di dalam rekan-rekan kerja. Supaya kita benar-benar mengalami yang namanya hati yang semakin menjadi saling mengasihi, saling menyatukan pendapat, saling membuat satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, latar belakang kita berbeda-beda. Rambut bisa sama hitamnya. Tetapi kita pola pikir, pola pandang, semuanya pasti ada perbedaan. Ya. Bahkan orang dilahirkan kembar sekalipun, ada perbedaan prinsipnya, ada perbedaan karakternya, ya, ada perbedaan pola pikirnya. Tetapi perbedaan itu jangan kita membuat satu dengan yang lain saling menilai. Ya, kita nggak bisa kalau seandainya kita warna hitam, lalu kita menilai warna merah, oh kamu warna merah, kamu tidak baik, kamu tidak bagus. Tetapi coba warna hitam dan warna merah itu menjadi satu kesatuan, dipandang banyak orang itu menjadi indah. Sekalipun berbeda warna. Ya. Dan Tuhan menginginkan kita ada di situ. Saat kita percaya kepada nama Tuhan, lalu kita memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sungguh Tuhan jadikan kita semua orang percaya menjadi satu tubuh. Nah, dalam si satu tubuh itu otomatis dari bentuknya pasti berbeda. Kaki dan tangan sekalipun memiliki sama 5 jari, tapi berbeda. Ya. Rambut semuanya berbeda. Dan perbedaan itu semuanya kalau menyatu, itu sungguh indah karena semua akan menjadi berfungsi. Coba kalau kita nggak memiliki kaki, ya kita kan kesulitan berjalan. Ya, walaupun sebenarnya ada juga orang yang nggak memiliki kaki masih bisa ke sana kemari dengan tangannya, tetapi akan kesulitan. Ya, jadi kalaupun kita hidup satu dengan yang lain bersama di dalam kebersamaan, maka mari sama-sama kita menjadi semakin merendahkan diri, merendahkan hati, supaya pola pikir kita dikendalikan dengan kebenaran itu sendiri. Kalau pola hidup kita tidak didasari atau tidak berdasarkan dengan kebenaran itu, maka yang terjadi yaitu kebalikan dari kebenaran, pasti kesalahan. Ya. Dan itu kalau kita nggak menyadarinya, maka semakin kita menjadi terikat di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hukum yang paling utama dan yang terutama adalah kasih. Selalu disampaikan kepada setiap kita dari semua hamba-hamba Tuhan. Menilai orang dengan dasar yang tidak benar, yang keluar bukan kasih. Tetapi kalau menilai orang dasarnya kebenaran, yang keluar adalah kasih. Sehingga kalau dasarnya udah kasih satu dengan yang lain, bisa hidup bersama. Kalau kita dibentuk Tuhan menjadi satu bangunan, maka kita akan terjadi bangunan yang rapi. Ya, yang di bawah rapi, ikutin ditindih di atasnya, lalu di atasnya lagi, dan menjadi susunan yang sangat luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi coba, kalau seandainya kita menjadi bata, lalu kita mau ditimpa bata yang atasnya, lalu kita tidak mau, kita geser. Bukankah akan menonjol keluar dan dilihat pun tidak baik? Tidak indah. Tetapi kalau menurut, ya kita sama-sama biarlah kita di bawah, lalu yang lain bisa di atas kita.
Kita dibentuk sedemikian, lalu kita merelakan itu semua, maka kita menjadi bangunan sangat indah, sangat luar biasa. Tidak hanya indah dan luar biasa, pasti akan berguna. Nah, kita akan membentuk kehidupan kita ini yang seperti apa itu keputusan hidup kita. Apakah kita akan hidup ya sesuai apa yang kita inginkan dan tidak berguna bagi orang lain? Atau apa? Itu keputusan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hal apapun jikalau kita berdasarkan kebenaran, ya berdasarkan kasih dengan hukum kita, maka yang menjadi realita hidup ini dipandang orang, dilihat orang, ya itu sesuatu yang sangat luar biasa indah, baik adanya, benar adanya, ya. Dan kalau itu semua terjadi dalam kehidupan kita, bukankah kita menyenangkan hatinya Tuhan? Menyenangkan Bapa yang baik itu yang sudah memanggil kita, memilih kita, memberkati kita, menyertai kita, menyelamatkan kehidupan kita. Dan semua orang itu keinginan pasti ingin menyenangkan Tuhan. Ingin menyenangkan hati Bapa kita. Sebab jikalau dia disenangkan, maka dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Tanpa kita minta, ya, dia sediakan yang terbaik atas kehidupan kita. Sebab dia Bapa yang baik yang tidak bisa mengingkari dalam setiap janjinya. Lalu apakah kita mau mempergunakan itu semua dengan benar atau tidak? Free will. Kehendak, keputusan kita ada dari diri kita sendiri. Tuhan memberikan kehendak yang bebas. Tidak ada paksaan. Sebab Tuhan sanggup. Ya. Tuhan sanggup menyatakannya bagi kehidupan kita. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Ya. Yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua dinyatakan indah dan tepat dari porsinya hidup kita. Saya dengan Bapak Ibu Saudara porsinya berbeda. Ya. Kalau porsinya saya diberikan porsinya Pak Hari, belum tentu saya mampu. Maka dia adalah Tuhan yang memang sungguh maha tahu kemampuan dalam setiap kehidupan kita. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu menjadi curiga, nggak perlu menjadi bertanya-tanya siapa dia kok dia langsung diangkat, siapa dia kok, nggak perlu. Karena apa? Porsinya sudah masing-masing. Sekalipun orang baru lalu dipercaya, jangan pernah menjadi iri dalam kehidupan kita, lalu kita mencari-cari kesalahannya sehingga menilai dia dan bahkan kita menghakiminya. Nggak perlu. Ya, sebab kasih karunia Tuhan itu beraneka ragam. Fungsinya beraneka ragam. Kemampuan kita masing-masing turut kita. Kalau kita nggak mampu diberikan 1 ton, Tuhan lebih tahu. Maka kita diberikan hanya 10 kilo. Coba kalau kita langsung diberikan 1 ton. Bukankah kita malah lebih parah, lebih hancur? Ya, karena nggak mampu. Dan Tuhan adalah Bapa yang baik. Sehingga kita benar-benar diberikan porsi yang tepat di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada satu dengan yang lain menjadikan, oh kamu orang baru, langsung menilai dan akhirnya langsung kita klaim dan sebagainya. Hati seseorang itu tidak akan pernah ada yang mengerti selain diri kita sendiri sama Tuhan. Maka jangan pernah menilai orang itu hanya sebatas parasnya kita. Luarnya saja. Coba kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan katakan apa? Sampai menjadi satu iman, satu baptisan, satu. Kalau sudah ada menjadi satu kesatuan, kita akan memahami. Oh, udah Risa ini dari latar belakangnya sekalipun orang Padang dari apa dan sebagainya, lalu datang kepada Tuhan, lalu diangkat menjadi gembala. Nah, itu kan kalau semakin dekat, oh nggak taunya udah ini luar biasa. Coba kalau cuma menilai, kok udah itu langsung diangkat jadi gembala? Lalu dicari-cari kesalahannya, masa lalunya, dan akhirnya apa? Nggak baik yang terjadi. Tetapi kalau melihat hatinya, saat ini kerinduannya, betapa ingin memuliakan dan melayani Tuhan, maka kalau diberikan kepercayaan itu, lalu dipergunakan dengan sangat luar biasa. Saya berkali-kali ikut ibadah di tempatnya
Bapak Pendeta Risa dan Ibu Marta Subaningsih. Dan luar biasa Tuhan percayakan. Banyak orang yang karena sebelum memulai ada kesaksian yang mengatakan bahwa akan dipercayakan orang yang single parent. Wah, gitu ya. Saya mendengar kesaksiannya itu. Lalu setelah dilihatnya, emang benar. Bapak Ibu Saudara, hal apapun kalau sudah dipercaya sama Tuhan, kalau sudah diangkat sama Tuhan, siapa yang bisa menggeser kedudukan kita? Siapa yang bisa menolak atas keputusan Tuhan? Nggak ada. Paling satu dengan yang lain hanya menilai. Oh, dia begitu kok begitu, gitu kan? Lalu ngerti nggak hati orang lain itu yang kita nilai? Kita nggak tahu. Maka saya selalu katakan begini, belum tentu yang kita lihat hari ini mereka berdosa, besok nggak bertobat, atau entar malam nggak bertobat. Justru mungkin hari ini kita benar, atau mungkin kita dalam keadaan merasa benar, besok kita menjadi berdosa atau bersalah, nggak ada yang tahu. Maka jangan menilai satu dengan yang lain, tetapi salinglah membangun. Sebab orang benar itu tidak untuk dinilai. Coba kita lihat kembali pengorbanan Kristus untuk membenarkan kehidupan kita. Betapa dia mau merelakan kemuliaannya, kerajaannya, kejayaannya, mau turun di dalam kehinaan di dunia ini. Tidak cukup itu. Sampai dia rela menderita untuk membenarkan kehidupan kita. Mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang-orang Kristen, dari hamba-hamba Tuhan, dari jemaat Tuhan. Kalau kita sendiri saling menilai, mana ada orang benar menilai orang benar. Kita benar bukan karena kita benar, ingat baik-baik. Kita dibenarkan oleh kuasa kasih-Nya Tuhan. Maka kita benar oleh karena kasih karunia. Kalau sama-sama menerima kasih karunia, apa yang lebih di dalam kehidupan kita? Halo? Nggak ada yang lebih. Sebab sama-sama hanya pemberian. Sama-sama hanya anugerah. Sama-sama karunia. Sehingga ada yang lebih tidak? Tidak. Ya. Kalau lebih elok dipandang, karena hatinya memang sungguh-sungguh hati itu menurut. Kalau hatinya nurut sama Tuhan kan pembentukannya lebih cepat dan lebih indah. Terjadi lebih indah dilihat. Tapi kalau kita ngeyel, mau dibentuk begini ngeyel, kan nggak jadi-jadi. Ya. Yang nggak jadi-jadi ini apakah mau dibuang sama Tuhan? Tidak. Bahkan Tuhan katakan, lihat itu tukang periuk. Saat dibuat begini, nggak jadi, lalu tukang periuk itu dibuang atau enggak? Tidak. Dipakai, diproses lagi, dibuat menjadi bejana yang lebih berguna untuk yang lain. Begitu kan? Jadi kita nggak bisa menilai, oh orang itu begini, orang itu begitu kan? Karena Tuhan sanggup menjadikan orang itu seperti apa yang dimaunya Tuhan. Oke, jadi jangan pernah menjadi kita salah untuk satu dengan yang lain. Memang benar dalam kelompok kita akan mengalami yang namanya besi menajamkan besi. Itu firman Tuhan. Kalaupun itu terjadi, lalu kita nurut, bukankah kita semakin tajam? Ya, bukankah ada keuntungan tersendiri atas kehidupan kita? Ya namanya proses nggak akan menjadi baik, Bapak Ibu. Bukan menjadi baik. Saat kita mengalami proses, ya nggak enak. Ya, nggak enak, ada sakitnya. Tetapi kalau sakit itu membentuk seluruh kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama relakan. Sehingga kita menjadi bejana yang sungguh indah. Dan kalau kita menjadi bejana yang sungguh indah, satu dengan yang lain merupakan satu dengan yang lain bisa hidup bersama, itu merupakan kebanggaan Bapa tersendiri. Jadi apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Harta kita, kedudukan kita, kemewahan hidup kita, semua karunia-Nya Tuhan, miliknya Tuhan. Lalu apa yang kita berikan sama Tuhan? Kita bisa nyumbang mungkin miliaran. Lalu kita bisa bangga. Lalu apa? Kalau itu hanya menjatuhkan kita. Kita karena memberi lalu bisa jatuh sombong. Apa gunanya kita? Nggak ada faedahnya. Tetapi hati yang rela, hati yang mau sungguh di hadapan Tuhan, rela memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka sungguh itu hal yang menyenangkan kepada Tuhan.
Dan kalau dia disenangkan atas kehidupan kita, bukankah dia adalah Bapa yang baik? Tadi saya katakan tanpa minta pun dia sediakan yang terbaik atas kehidupan kita. Dan terkadang kita menilai itu hanya sebatas apa yang kita rasa dan kita lihat. Tetapi Amsal 27 ayat 6 mengatakan begini, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik. Ya. Jadi ada hal yang pertama kita rasakan sakit dari teman kita, dengan nasihatnya, dengan perbuatannya. Tetapi ada maksud yang baik. Tapi kembali lagi kepada gini ya, yang seorang lawan justru apa? Mencium secara berlebihan. Ya, sampai ada pepatah mengatakan serigala berbulu domba lu, gitu kan. Kamu baik banget di depan saya, nggak tahu di belakang saya nusuk saya, gitu kan. Dan itu semua akan terjadi. Jadi kan kita nggak bisa menilai kan, dia sepertinya baik banget sama kita, setia banget sama kita, nggak taunya menjatuhkan kita di belakang kita. Tetapi satu lagi seorang kawan kita menyatakan mungkin keras, mungkin sakit. Tetapi karena kawan ini tidak menginginkan kita hidup dalam kesalahan, ingin membenarkan kita, maksudnya supaya kita hidup dalam kebenaran kembali. Jadi nggak bisa kan kita jangan sampai kita tertipu dengan kebaikan atau luarnya saja sehingga kita menjadi tertipu. Saya saat mengenal Tuhan banyak sekali saya ditipu orang, ya, karena hidup saya ada di pinggir jalan raya, ya, di pinggir jalan raya itu saat belum pelebaran jalan memang ada pagar yang sangat tinggi. Setelah pelebaran jalan kan sangat mepet sekali ya, sehingga banyak orang bisa langsung ke rumah saya. Ya, dia mengatakan A, B, C, D dengan nangis-nangis. Lalu saya belas kasihan, ya Tuhan kasihan. Lalu saya beri yang terbaik. Endingnya orang itu nipu saya. Tertipu. Ya. Hanya karena luar orang itu wah sangat luar biasa. Belas kasihan membuat orang itu jadi jatuh belas kasihan. Pemberian kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab apa? Kita memberi karena kasih. Kita memberi karena Tuhan. Tapi kita ditipu, dimanfaatkan orang yang tidak benar. Sehingga kita secara nggak langsung mendukung orang itu dan tidak benar terus. Ya. Dan itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan itu nggak menginginkan kematian orang fasik. Mengapa sampai dia turun ke muka bumi ini? Mengapa dia sampai rela menderita untuk kita semua? Karena tidak menginginkan kebinasaan ciptaannya. Ya. Maka dia mau supaya kehidupan kita hidup sama seperti Tuhan yang telah diberikan ya teladan hidup di muka bumi ini. Dia nggak bangga dengan apa yang dia punya karena semuanya miliknya Tuhan. Tetapi sampai Tuhan berkata, saya di atas bumi itu untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat. Jadi nggak memiliki apa-apa kan. Sampai menanggalkan keseluruhannya sampai sedemikian. Jadi kita akan belajar juga dengan apa? Kita akan membalas kasih sayangnya Tuhan, teladan Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau malam ini kita mau belajar kembali, ya sedikit demi sedikit kita belajar ya, tahap-tahap kita mau belajar, pasti kita belajar dan pasti kita akan mampu suatu saat hari nanti kita hidup dalam kesempurnaannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar. Hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, dengan hati, bukan dari pandangan mata. Sebab orang beriman tidak boleh mengamalkan keimanannya hanya sebatas yang dilihat muka. Ya, itu firman Tuhan. Supaya apa? Tidak ada seorang pun menilai satu dengan yang lain, tetapi seluruh kehidupan kita mau bergandengan tangan. Aku terima kamu apa adanya. Tangan kita langsung menggapai. Cek. Cek itu bahasa Australia itu ya, Pak Hari ya. Langsung plak. Tanpa bertanya kamu siapa, gitu kan? Tanpa menilai kamu kayak jadi apa, ya.
Kalau udah terima, yes, ku terima. Sehingga apa? Sekalipun mungkin kita bisa agak berat karena dia jalannya pelan, lalu kita lebih cepat, lalu kita harus bergandengan tangan sama orang itu, kan kita harus menjadi apa? Lebih pelan juga kan? Kalau tidak kan orang itu akan terjatuh kalau kita geret terlalu cepat. Jadi nggak tepat. Tapi kalau kita mengeseimbangi orang yang mungkin jalannya lebih pelan, maka kita menjadikan diri kita boleh semakin lebih sabar yang pertama. Ya, kalau nggak sabar kan jalanku cepat kok pelan banget, ayo cepat digeret. Lah kalau orang itu nggak mampu jalan cepat, lah jatuh. Akhirnya dia kecewa. Tapi kalau kita mengeseimbangi, wes kamu pelan hayo, rada cepat sedikit. Orang itu juga akan belajar dengan ajaran kita. Ayo sedikit lagi. Tanpa kita sadari, kita memicu lebih cepat berjalan. Orang yang di samping kita akan terbawa seperti yang kita sudah lakukan. Sehingga tidak ada kecewaan. Kita nggak kecewa, orang di sekitar kita tidak kecewa. Coba kita lihat kembali diri kita sebelum kita mengenal Tuhan. Siapa kita? Ya, orang yang hidup di dalam kegelapan yang seharusnya binasa. Saya sendiri mengalami. Saya sombong sekali dulu. Ya, luar biasa arogan, sombong sekali. Tapi setelah di dalam Tuhan, Tuhan proses sangat luar biasa. Sehingga bisa hidup bersama, satu dengan yang lain saling membentuk. Wah, itu satu sangat membanggakan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kembali saya katakan sekali lagi, orang benar tidak untuk dinilai. Tetapi orang benar harus menjadi tahu manfaat kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau orang benar lalu berdiri sendiri, nggak mau membenarkan orang lain, apa itu keinginan Tuhan? Tidak. Tuhan ambil kita dari gelap yang membinasakan, ditaruh di terangnya Tuhan yang ajaib. Loh, terang Tuhan yang ajaib, sekali lagi saya katakan. Betapa kalau ditaruh itu bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena yang Tuhan miliki. Lalu kita dipercayakan, ditaruh di tempat terang yang ajaib untuk menjadi apa? Untuk menerangi banyak orang. Ya. Untuk menerangi banyak orang. Lalu kalau kita nggak merelakan, berarti terang yang Tuhan sudah berikan itu kita taruh di bawah gantang. Jadi jangan pernah kita jadi pelita tapi ditaruh di bawah gantang, nggak berguna. Tapi kalau ditaruh di atas meja, di atas mezbah, sekalipun kita habis, berguna, bermakna bagi banyak orang. Lilin sekecil apapun saat ada di dalam kegelapan, sangat bermanfaat. Jadi, apakah kita mau memberi diri kita bermanfaat bagi orang lain, atau kita hanya menjadi hakim? Terus gitu ya. Satu dengan yang lain saling menilai, saling menghakimi, terus begitu. Yang terjadi apa? Kekacauan. Ya. Yang terjadi percideraan. Tidak akan pernah yang menjadi namanya satu Tuhan, satu baptisan, satu apa lagi? Itu semua Tuhan inginkan. Kalau kita menjadi satu tubuh, nggak akan pernah menilai tanganmu jelek, tanganku jelek, nggak mungkin. Saya pernah berkata, saya satu keluarga, hidung saya paling pesek, ya. Tapi apakah hidung saya yang paling pesek itu akhirnya saya dibuang oleh keluarga saya? Tidak. Saya nggak ada sehari aja saya dicari-cari sama keluarga saya, sama anak-anak saya, ya. Karena saya masih berguna bagi mereka. Bahkan suatu hari kalau saya nggak berguna, saya pasti tetap akan dicari. Sebab ada jalinan kasih antara kami. Amin. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita memberi diri untuk di situ. Ini mungkin hal yang sepele ya. Tapi itu sungguh membangun kehidupan kita untuk menjadi bermakna bagi banyak orang. Ya, untuk menjadi bermakna, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita sama-sama, hayu saling mengingatkan. Ya, saling membantu, saling menolong. Kalau nanti suatu hari saya nggak berdaya, saya perlu digendong. Kalau Bapak Ibu nggak mau gendong saya,
Nah, nggak tahu nanti terjadi apa sama saya, ya kan? Lain sebaliknya juga sama. Nanti kalau Bapak Ibu nanti suatu hari nggak bisa jalan, saya juga bisa gendong. Amin. Itulah Tuhan yang inginkan. Menjadi satu tujuan, kehidupan yang kekal, menyenangkan hati Bapa di surga. Semua hidup kita bermakna bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bertobat datang kepada Tuhan melalui kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama semakin lebih lagi, dan lebih lagi untuk kita mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kalau Bapa kita yang kudus, yang raja di atas segala raja, mau terima kita apa adanya, yuk sama-sama satu dengan yang lain menerima apa adanya. Nggak boleh menuntut. Sebab kasih itu memberi. Ya, nggak ada tuntutan. Kasih nggak ada embel-embel, nggak ada syarat. Kasih itu memberi. Ketulusan, kerelaan hati kita dibutuhkan untuk hari-hari ini. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bergerak maju, berjalan maju bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kita hidup benar-benar menjadi yang lebih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita semua berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Engkau akan senantiasa mengingatkan segenap kehidupan kami, bahwa satu dengan yang lain kami adalah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Satu Tuhan di dalam Kristus. Dan bila itu semua Bapa, boleh kami semakin mempelajarinya dan semakin memaknainya dan semakin mau melakukannya, sehingga hidup kami boleh bermakna bagi banyak orang, terutama bagi setiap keluarga kami atau saudara seiman kami, sehingga kami semua tidak memandang muka lalu kita saling menjadi percideraan yang terjadi, tetapi kami biarlah saling membangun satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain apa adanya, sehingga kami boleh bergandengan tangan, maju bersama, mempermuliakan nama Tuhan, menegakkan kebenaran Tuhan di muka bumi ini, supaya di mana kami berada, timbul kebenaran dan menimbulkan damai sejahtera dimanapun kita ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.